Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara pada hari ini. Saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita semua. Mari kita sebelumnya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah melalaikan kami. Engkau selalu mengingat kami dengan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Berkati kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1-5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5 berkata begini. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ini adalah bacaan atau kisah yang indah yang bisa kita lihat dan kita pelajari apa menjadi makna untuk kita. Saudaraku dikasih Tuhan, di sana ada 3 tokoh. Yang pertama Naaman, yang kedua istrinya, yang ketiga gadis Israel yang tidak disebut namanya karena dia juga adalah seorang budak, seorang tawanan. Nah, saudara pun dikasih Tuhan, dari Naaman kita bisa melihat bahwa Naaman adalah sosok yang hebat. Tidak mudah saudara-saudara menjadi seorang panglima. Tentu dia mempunyai kriteria yang hebat sehingga dipercaya oleh raja menjadi panglima pada waktu itu. Tentu saudara, secara fisik tampak luar, pastilah dia seorang yang gagah berani, yang gagah perkasa, dan begitu berwibawa saudara. Tapi ternyata dia punya kelemahan. Kelemahannya itu dia punya sakit kusta. Apa yang kita pelajari dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang kita pelajari adalah setinggi-tingginya derajat manusia, siapapun dia, tentu dia bukanlah seorang yang sempurna. Apapun yang kita miliki, yang kita punya, bagaimanapun keadaan kita, kita pun seperti Naaman saudara, memiliki kelemahan di dalam kehidupan kita. Saudara, perlu bagi kita untuk melihat setiap kelemahan kita sebagai sesuatu yang indah untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Naaman, seorang kusta, tentu dia memiliki satu pergumulan. Dan mungkin dia sudah mulai kehilangan harapan ketika kusta itu menempel di dalam tubuhnya. Tokoh yang kedua saudara, istri daripada Naaman saudara. Istri ini pun patut kita teladani. Karena dia tetap
mencintai, tetap bersama dengan suaminya, setia kepada suaminya. Dan dia mau menjadi penyambung lidah berita yang disampaikan oleh gadis Israel itu kepada Naaman, saudara. Tentu nyonya daripada Naaman ini seorang yang baik, bukan? Karena dia juga menginginkan kesembuhan daripada suaminya. Indah sekali ketika saudara dan saya meneladani seorang perempuan, seorang nyonya daripada panglima pada waktu itu. Orang yang dihormati, tapi dia mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang anak kecil, seorang budak, seorang tawanan. Tentu ini adalah karena dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak sombong dan dia percaya ada Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang sanggup menyembuhkan suaminya. Nah, kemudian tokoh ketiga, saudara, yang disebutkan tadi gadis Israel. Gak disebutkan namanya, saudara. Dia sangat rendah, sangat kecil, saudara, sehingga namanya tidak perlu disebutkan. Dia seorang tawan, seorang budak, perempuan lagi. Tapi yang luar biasa, saudara, gadis Israel ini dia tidak terkungkung di dalam kelemahannya sebagai manusia. Dia tidak menjadi rendah diri karena dia hanya perempuan kecil, gadis yang sederhana, bahkan dikatakan gadis yang hina. Ketika dia tahu tuannya Naaman yang baik hati itu memiliki kusta, dia tidak bisa menahan dirinya untuk menyampaikan kepada nyonya rumah itu, kepada istri Naaman, bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Oh saudara, gadis kecil ini meskipun kecil, tapi dia punya kekuatan yang besar untuk menyampaikan kabar baik kepada nyonya itu agar disampaikan kepada Naaman. Saudara, pada akhirnya cerita ini happy ending, bukan? Naaman disembuhkan dari kustanya. Gadis kecil ini mengajar kepada kita bahwa sekecil apapun kita, sederhana apapun kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Jangan merasa diri kecil. Jangan merasa diri hina. Jangan merasa diri nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Seolah-olah kita mengatakan, aku tidak manfaat apapun di dunia ini. Saudara ingat, ketika kita lahir di dunia ini, Tuhan punya tujuan untuk saudara. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Gadis kecil ini mengajar kepada kita, siapapun kita, saudara, kita harus memberikan hati yang lapang, memberikan diri kita untuk bisa membagikan kasih Tuhan yang telah kita terima kepada orang lain. Mengabarkan kebaikan kepada orang lain. Memberitakan berkat kepada orang lain. Dan itulah tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadilah anak Tuhan yang meskipun kita kecil di pandangan manusia, tapi kita memiliki sesuatu yang indah, sesuatu yang besar untuk kita sampaikan kepada orang lain. Sesuatu itu bisa membebaskan mereka dari hukuman dosa. Sesuatu itu adalah kabar keselamatan dari sorga, yaitu Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pakai kami Tuhan, dimanapun berada, untuk menjadi pemberita kepada banyak orang. Pemberita kabar baik, pemberi harapan kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan. Terima kasih Bapa. Inilah kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Shalom.